Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang baru mau membangun power ampli rakitan, simak video ini. Semoga saja video ini bisa bermantu dan bermanfaat dan berguna dan lain sebagainya untuk teman-teman yang mau belajar tentunya. Ini dia part-part atau perlengkapan atau alat-alat yang harus kita sediakan dan bahkan juga tidak harus kita sediakan untuk membangun atau merakit sebuah power ampli. Jadi kita perkenalkan satu persatu. Di antaranya ini ada pan atau kipas. Kipas boleh menggunakan kipas AC, boleh menggunakan kipas DC ya. Kalau mau praktis gunakan kipas AC, dia langsung sambung ke arus listrik langsung tanpa mengganggu atau membebani trafo. Oh, trafonya belum ada ya. Mana trafonya nih? Nah, ini dia. Astagfirullahaladzim. Kemudian setelah kipas kita menggunakan grillnya. Nah, grill ini biasanya ditaruh di belakang. Kalau tidak digunakan juga tidak apa-apa, cuma biasanya jelek dan biasanya mengganggu ya kalau kita megang belakangnya power tuh terkena tangan. Jadi ini aman dan tampilannya juga pasti lebih cantik kalau ada grillnya ini. Kemudian yang selanjutnya kipas. Nah, kipas di sini saya menggunakan kipas DC ya. Nanti ada tambahan lagi. Kemudian grill. Oh, sudah tadi ya sebelahnya. Kemudian konektor input. Nah, ini saya menggunakan yang Akai. Ada juga belakang power yang menggunakan Canon atau XRL. Saya menggunakan Akai. Jadi pilih salah satunya atau keduanya sekali boleh. Saya pilih yang ini saja. Akai biasanya umum digunakannya. Kemudian kita bagian belakang lagi konektor AC. Nah, konektor AC ini di belakang power juga dan hubungannya ke sini ya, kabel AC-nya. Kemudian output di sini ada dua ya, output yang speakon dan yang bidding seperti ini. Nah, standar power ini kita harus beli dua pasang dan ini juga kita harus beli 2 biji ya untuk memenuhi belakang powernya. Kemudian skun. Nah, untuk mempermudah plug and play atau bongkar pasang perakitan kita bisa pakai ini ataupun tidak juga, tidak apa-apa asal mau bongkar solder terus. Ini mempermudah aja nih, boleh pakai boleh tidak. Kemudian kabel secukupnya, ini saya gunakan 2 meter. Kemudian yang utama trafo bisa menggunakan trafo sekecil ini atau sebesar ini atau sebesar ini juga boleh, tergantung selera. Yang penting dia CT ya. Setelah trafo mana lagi? Ini. Nah, ini dioda atau di sini juga dibilang kiprok ya. Ini dioda tertuliskan di sini 50 ampere 1000 volt. 50 ampere 1000 volt, 10.000 volt. Ampernya harus lebih besar dari trafonya. Nah, karena ini trafonya 40 ampere, jadi saya harus menyediakan dioda yang 50 ampere di atas dari trafonya. Kemudian setelah setelah dioda kita harus sediakan di sini. Kita sediakan 5 biji elko. 5 biji elko yang voltasenya harus di atas jauh dari voltase trafo. Karena trafo ini saya menggunakan 55 volt AC.
kapasitor elko nya ini saya harus di atas 50 volt atau 70, mungkin sekitar 70 volt ya. Jadi kita harus di atas 70 ya, karena tidak ada yang 90, kita ambil yang 100. Kalau 80 volt itu masih terlalu dekat ya, rawan kalau elko yang masih bajakan. Jadi amannya itu kalau 55 volt atau 60 volt kita pakai yang 100 volt biar lebih aman. Sini 5 biji elko. Kemudian baut. Nah, baut di sini 300 pasang. 300 pasang untuk baut transistor pinalnya, dan untuk baut bagian-bagian lainnya lah nanti. Transistor pinal di sini kita sediakan 1 2 3 6 7. Ada 7 transistor pinal ya. Kemudian apa namanya nih, isolator kah? Nih isolatornya secukupnya, karena ini banyak ya, ini banyak sedangkan transistornya sedikit. Nanti kita lapis 3 daripada dibuang kan, lapis 3 taruh di belakangnya. Kemudian apalagi nih, pendingin. Ini pendingin boleh tebal, boleh tipis, boleh panjang, boleh pendek ya. Ini yang ukuran 30 cm. Ukuran 30 cm. Ada juga 40, ada juga yang 20 cm. Kita ambil yang 30 cm. Kemudian bahan selanjutnya itu driver. Nah, ini driver bekas ya. Nanti saya modif untuk pakai ini. Ini TR pinalnya saya cabut, saya ambil drivernya aja. Kemudian apalagi nih, sendok boleh pakai boleh enggak. Box power ya, box powernya belum hadir di sini, mungkin dia berhalangan sakit mungkin ya. Itu dia. Untuk tambahan untuk baut ya, ini boleh pakai PCB, boleh langsung jumper kabel boleh ya. Kalau mau tambahan boleh pakai PCB. Kemudian baut untuk ini atau sekaligus untuk ini yang tambahannya. Kemudian baut untuk ngikat ini ke box powernya. Kemudian tambahan lagi kabel head ya, kabel input suaranya yang ke jack Akai atau jack Canon. Kemudian tambahan sekring. Nah, ada yang mau pakai sekring input AC, ada sekring output AC juga. Nah, jadi kita boleh tambah. Kalau mau ekstrim tidak pakai kalau mau ekstrim. Kemudian tambahan selanjutnya ini kalau mau lebih aman pakai 4 ya. 1 depan, 1 di belakang. Sebelahnya juga 1 depan, 1 belakang kalau mau aman. Kemudian tambahannya lagi, kita harus sediakan power supply-nya ini. Kalau untuk yang DC, kalau AC tidak perlu pakai power tambahan, supply tambahan, karena dia menggunakan trafo ya, beban di trafo. Kemudian apalagi ya, saklar on off ya, juga tidak hadir hari ini karena berhalangan. Kemudian saklar sama potensio kalau stereo harus 2, kalau mono 1 aja. Potensio di kisaran 50 sampai 100 ya kalau mau pakai potensio. Pakai yang 70 kilo juga boleh. Nah, jadi itu ya, kalau ini kalau mono ya. Kalau mau stereo yang harus kita gandakan itu kipas boleh digandakan boleh tidak. Kemudian elko di sini 5 biji. Kalau kita mau stereo tambah lagi 5 biji kalau mau bagus, atau enggak tambah lagi 2 biji kah. Kemudian ini jelas kita tambah 2 kali lipat dari ini transistornya, yang tadinya 1 2 3 7 kita jadikan 14. Kemudian juga drivernya kalau mono kita beli lagi 1. Kemudian baut ya kalau cukup aja ya, yang lain
Oke, konektor speaker sudah cukup. Ini sudah cukup, yang kita tambah elko ini dan ini. Kalau sanggup nambah trapo lagi satu, masing-masing trapo itu lebih bagus. Oke, sampai di situ aja ya. Semoga bermanfaat. Silahkan di komentar kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum.